Majelis Ulama Indonesia atau MUI memperbolehkan sholat Jumat kembali digelar di masjid dengan sejumlah syarat-syarat tertentu. Kita akan membahasnya dengan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Diam Sholeh. Selamat malam, Bapak Asrorun. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Bapak, apa saja nanti syaratnya suatu wilayah hingga dapat kembali menggelar sholat Jumat di masjid? Ya, kuncinya adalah kawasan yang sudah terkendali dengan beberapa indikator tingkat risiko penularan yang sudah bisa dikategorikan nihil, sekalipun tidak ada yang terjangkit, tetapi kalau memang masih ada potensi penularan melalui OTG atau carrier yang tidak diketahui, berarti dia belum masuk kualifikasi sudah terkendali. Intinya adalah daerah atau kawasan yang sudah terkendali didasarkan oleh apa? Didasarkan oleh penetapan ahli yang memang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas. Di bidang apa? Tentu di bidang epidemiologi ya, di bidang kesehatan masyarakat khususnya terkait dengan penanggulangan wabah COVID-19 ini. Kemudian Bapak, berdasarkan data yang dimiliki oleh MUI atau diperoleh oleh MUI, ada berapa banyak sebenarnya wilayah yang sudah memungkinkan untuk menggelar sholat berjamaah di masjid, dan bagaimana kemudian dapat memastikan bahwa wilayah tersebut benar-benar dalam zona hijau ataupun biru yang dapat kemudian melakukan sholat berjamaah di masjid? Ya, Majelis Ulama Indonesia tidak di dalam kapasitas menyebutkan atau menetapkan kawasan mana, karena penetapan kawasan mana yang sudah atau belum terkendali itu menjadi otoritas pihak yang memang memiliki kewenangan. Nah, Majelis Ulama Indonesia berada di dalam koridor keagamaan. Ketika daerah atau kawasan belum terkendali, maka masih ada rukhsah atau dispensasi di dalam menjalankan aktivitas ibadah yang bersifat kerumunan seperti sholat Jumu'ah dan juga sholat jamaah di masjid. Dispensasi itu bagian dari ketentuan agama yang memang diatur sesuai dengan kaidah hukum Islam. Nah, namun ketika satu kawasan sudah dikualifikasi terkendali oleh siapa? Oleh pihak yang punya otoritas. Salah satu indikatornya apa? Indikatornya adalah yang pertama, sudah ada policy terkait dengan aktivitas sosial yang berdampak kepada kerumunan. Baik itu aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, transportasi, perdagangan, maka secara otomatis aktivitas ibadah juga menjadi bagian tak terpisahkan di dalam aktivitas sosial yang dimungkinkan itu. Kemudian yang kedua, ada tren kemenurunan yang memang diidentifikasi sebagai salah satu indikator kemampuan pihak yang punya otoritas untuk mengendalikan daerah atau kawasan tersebut. Nah, penentuan daerah mananya bukan kapasitas dan juga bukan lingkup Majelis Ulama Indonesia. Itu adalah otoritas pemerintah tentunya ya. Baik Bapak Asrorun, lalu bagaimana mekanismenya jika nanti rumah ibadah ini kembali dibuka dan masyarakat dapat beribadah di dalam rumah ibadah? Ya, terima kasih. Ketika suatu kawasan sudah dikualifikasi dan juga ditetapkan sudah terkendali, maka aktivitas ibadah yang berdampak kerumunan itu bisa dipulihkan, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan sholat Jumu'ah. Walau demikian, umat Islam yang hendak melaksanakan aktivitas ibadah
tetap bertanggung jawab untuk memutus mata rantai penyebaran COVID dan melakukan langkah-langkah preventif. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan protokol kesehatan yang disebut kalau di dalam tausiah maklumat Majelis Ulama Indonesia itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi terkait dengan menjaga kebersihan, PHBS, kemudian cuci tangan, bawa sajadah sendiri, kemudian menjaga kebugaran dan juga kesehatan fisik, serta mengonsumsi makanan yang halal dan juga thayyib. Itu bagian dari ikhtiar yang harus tetap dilaksanakan. Sungguh pun nanti ada pemulihan aktivitas keagamaan berbasis masjid atau berbasis kegiatan yang dilaksanakan secara berjamaah. Baik Bapak Asrorun, kemudian ada usulan mengenai sholat Jumat ini dilakukan secara bergelombang. Seperti apa pendapat MUI terhadap usulan tersebut? Ya, terima kasih. Salah satu protokol kesehatan yang perlu dilaksanakan dalam kondisi kesementaraan saat nanti diaktifkan aktivitas ibadah berbasis masjid pada kawasan yang sudah terkendali, itu salah satunya dengan menjaga jarak aman atau physical distancing. Mulai kapan ketentuannya mau tetap ditanyain Dalam atau kondisi abnormal seperti ini, menjaga jarak di dalam aktivitas jamaah itu dimungkinkan. Sungguh pun secara fikih kesempurnaan jamaah itu dengan merapatkan shaf. Itu dalam situasi normal. Ketika dalam kondisi ada hajat syariah, dimungkinkan terjadinya perenggangan shaf karena ada kebutuhan yang hendak dituju, yaitu menghindarkan diri dari penularan. Nah, kemudian muncul usulan di sebagian masyarakat, ya sudah sholat Jumu'ahnya dilakukan secara fit, sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan sholat Jumu'ah secara bergelombang seperti 2 gelombang apa yang diusulkan secara syar'i itu tidak dimungkinkan sebagaimana fatwa MUI yang sudah ditetapkan. Kenapa? Karena penyelenggaraan sholat Jum'ah itu adalah berbasis taat budi, berbasis dogma, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Seandainya seseorang kehilangan kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumu'ah, maka bukan dengan cara menyusul sholat Jumu'ah, solusinya adalah mengganti pelaksanaan sholat Jumu'ah itu dengan sholat zuhur, baik sendiri maupun dengan berjamaah. Baik, terima kasih Bapak Asrorun atas penjelasannya.